Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, semoga yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya akan mereaksi konten Harry Pras karena menurut saya ini menarik, pembahasannya menarik, judulnya serem teman-teman. Judulnya serem. Di konten Harry Pras ini judulnya itu ulama amplop, kiai kontrak, mereka kelakra bersorban, Habib Bahar Smith. Waduh. Serem. Kita simak sama-sama. Dia mau ngebahas apa nih tentang ulama amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Heboh tentang pernyataan Habibana Bahar bin Ali bin Smith, yang dimana beliau memberikan statement itu sudah lama sebenarnya, ya, heboh sudah lama, yaitu tentang kiai-kiai amplop, ulama-ulama amplop, mereka itu kera-kera bersorban katanya, yang seperti ini. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing. Tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Nah, melalui video itu kemarin saya buat story teman-teman. Saya buat story yang dimana ada salah satu kiai katanya, yang dimana backsoundnya disandingkan dengan ceramah Habib Bahar Smith. Saya merepost postingan itu di story saya karena saya ingin melihat reaksi orang-orang yang selama ini membenci Harry Pras. Jadi kita dalam menilai seperti ini hanya ingin melihat apakah para santri-santri ini yang kemarin membela kiai yang saya kritisi salam-salaman dengan wanita, akankah dia menyerang saya ataukah menyerang Habib Bahar Smith? Host. Apalagi kan terkait kiai ini saya banyak diserang gara-gara saya itu mengkritisi, memberikan pendapat, opini tentang apa? Tentang wanita-wanita yang berbaris-baris lalu salaman, cium-cium tangan. Harry Pras di sini mengomentari atau mengkritik tentang Habib Bahar Smith ya teman-teman. Jadi menurut beliau ini, menurut Harry Pras ini, Habib Bahar bin Smith yang berkata ulama amplop mereka berkera-kera sorban, tapi dia sendiri menerima amplop. Begitu kurang lebih teman-temannya. Amplop kepada gurunya. Seharusnya kalau memang mau ngasih amplop, tidak ada salahnya memberi guru kita uang. Tapi paling tidak nggak usah di video. Dan kalau memang mau di video, cukup suami-suaminya saja. Tidak perlu salaman. Yang menghadap ke guru cukup begini, itu jauh lebih mulia teman-teman. Itu jauh lebih mulia. Bukan berarti saya menganggap ini buruk ya. Itu pernyataan saya. Dan di situ disalahartikan lagi oleh santri-santri S2 yang kemarin itu. Ya, disangka saya mengharamkan begitu ya, disangka saya mengharamkan amplop-amplop. Tidak, saya sama sekali tidak melarang untuk murid-murid memberikan amplop kepada guru-gurunya. Malah yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa silahkan santri-santrinya, santri-santriwatinya untuk memberikan amplop kepada guru atau kiai, silahkan tempel amplop. Tapi ingat yang perempuan, cukup salamannya gini saja, tidak usah sambil dicium-cium. Kalau memang terpaksa Oke, di sini jelas ya, dia mengatakan tidak mengharamkan, tidak melarang orang-orang atau santri memberikan amplop kepada guru-gurunya. Berarti yang dia permasalahkan apa di sini? Permasalahkan mengkritik untuk kalian dapatkan ucapannya Habib Bahar bin Smith sepertinya ya. Ini hadis Bahar bin Smith. Karena memang tidak kita ada coba simak lagi teman-teman. Dalam mengambil upah amplop dari murid ataupun orang yang belajar kepada kita. Tidak ada larangan, tetapi oke. Dia juga mencantumkan hadis yang sahih masalah itu mengharap pembayaran itu ya. Oke. Sudah jelas ya, apabila kita sebagai seorang muslim belajar ilmu untuk tujuan duniawi,
maka sia-sialah akhirat kita. Jadi jangan sangka kalau saya itu mengharamkan orang nerima amplop, teman-teman. Sampai-sampai Habib Bahar Smith memberikan pernyataan yang sangat-sangat murahan itu. Ulama-ulama amplop, kiai-kiai amplop, mereka itu kera-kera bersorban katanya. Dapat ilmu dari mana Pak Bahar ini? Ya, sehingga mengucapkan kalimat tersebut. Padahal kita bisa lihat sendiri kalau dia sendiri celup-celup tangan ke botol-botol aqua, dia nerima amplop. Bahkan ada kesaksian dari mantan muhibbinnya yang dimana dulu sempat mengisi suatu kajian, dia menerima amplop dan amplopnya itu diberikan ke Habib Bahar. Dan kabarnya amplop itu diterima, teman-teman. Hebat ya. Ulama apa itu namanya? Habib apa itu namanya? Ya Allah. Jangankan bagian ya. Oke, dia mengkritik sekali Habib Bahar. Ulama apa, Habib apa dia. Padahal saya juga pernah diceritakan oleh sahabat saya yang kebetulan pernah menjadi panitia PHBI yang mengundang Habib Bahar. Beliau dikasih bisaroh, beliau dikasih katakanlah amplop, itu tidak sepenuhnya beliau ambil, malah dibagi katanya, entah sekian berapa persen dibagi untuk masjid, kalau nggak salah untuk masjid atau untuk majelis taklim lah. Yang jelas amplop yang diberikan oleh panitia tidak semua dia terima, dia bagi untuk agama. Jadi ini tidak benar, ini tidak benar. Jadi Hari Pras tidak melarang, tidak mengharamkan, bahkan dia mencantumkan hadis yang sahih masalah ini. Tapi dia mengkritik Habib Bahar bin Smith. Habib apa, ulama apa. Baik, kita simak saja pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Dari Ustadz Abdul Somad, bolehkah minta bayaran mengajar Al-Quran, atau Ustadz yang mendapatkan amplop gitu dari jamaahnya, boleh nggak nih? Kita simak pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Bisa begitu. Boleh tak minta bayaran untuk mengajarkan Al-Quran? Guru mengaji, imam, ustadz, khatib, imam Masjidil Haram itu digaji dari Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat beribadah. Baitul Mal isinya 5: zakat, infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, penghanimah. Maka dikumpulkan, digaji imam, khatib, amil zakat, semua digaji dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluhkan kenapa ustaz dikasih amplop, kenapa guru mengaji dikasih gaji, kenapa ini ada kotak berjalan, karena sistem Baitul Mal tidak berjalan. Kalau sistem Baitul Mal berjalan, takkan ada lagi kotak Al-Jumat, langsung potong atas. Semua masyarakat Riau, PNS, swasta, perusahaan, langsung potong atas. Zakat 2,5%, infak sedekah terserah berapa, langsung kirim transfer. Tak lagi ada gaji guru dikeluhkan. Semua harus kami yang membayar, guru MDA kami juga membayar, ini kami juga membayar. Nah, jadi Islam itu harus kafah secara total kita membayar. Oke teman-teman, ini sangat jelas sekali dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, sangat jelas. Satu lagi teman-teman, kita dengarkan nasihat dari Buya Yahya masalah amplop ya teman-teman ya. Tadi pernyataan dari Ustadz Abdul Somad itu sangat jelas. Mari kita simak pernyataan dari Buya Yahya teman-teman. Terusnya, pertanyaannya, bolehkah menerima imbalan atau bayaran dalam berdakwah? Kemudian, bolehkah memasang tarif untuk dakwah di media massa? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Dan adakah dalil rujukannya? Ada dua model manusia, Ustadz sama yang ngundang. Nah ini saya ngomong sama Ustadz dulu yang ngundang. Karena dua, ada Ustadz, ada yang ngundang Ustadz. Sebagai Ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu, istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga. Kalau bisa.
Himbauan ini Ustaz, berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon, mic zaman dulu, agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu, agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih, baru nasihat kepada Anda sebagai murid. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia. Dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit. Karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih, baru nasihat kepada Anda sebagai yang ngundang. Kalau Anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, Anda bisa kok husnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak. Mungkin dia punya santri yang banyak. Sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin husnudon. Tapi kalau Anda tidak bisa husnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar, Anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa Anda milih dia? Kalau Anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai, wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana. Anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu? Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya. Untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu, apakah dilarang? Apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta. Ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami sebagai seorang ustadz. Ini nasihat untuk keduanya yang undang ataupun ustadz. Ini nasihat yang sangat baik sekali teman-teman. Di sisi lain Anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk Anda. Anda wah bagus nih Buya ini cocok, ini ustadz nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz Anda undang dia di rumah nggak punya bensin, Anda nggak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan Anda yang mengundang. Bagi Anda yang mengundang, kalau Anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun Anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, Anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri datang ke sana sempurnakan pesan pondoknya. Mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Sangat panjang sekali ya pernyataan dari Buya Yahya. Itu panjang. Antara duhur dengan asar itu Kita bukan asar itu majelis di masjid Jami'. Ujung-ujung video. Pengajian setelah sholat asar langsung sampai menjelang buka kayak jam begini persis. Kurang lebih pesan dari Buya Yahya, dua-duanya harus bisa menata hati, baik ustadznya atau yang mengundangnya harus saling mengerti dan jangan dijadikan agama untuk mencari uang. Memang itu betul. Saya pernah mendengar dari guru-guru kami, diibaratkan kita menanam padi. Tujuannya adalah menanam padi. Ketika kita menanam padi, di sawah itu ada ikan gabus atau apa. Itu adalah bonus, rezeki, dan ambillah. Tapi jangan sampai karena ikan kita merusak tanaman padi itu. Tetap kita tujuannya adalah menanam padi, bukan mencari ikan. Kurang lebih begitu. Jadi yang menerima amplop, bahkan yang memberikan tarif-tarif saya sebagai ustadz penceramah adalah sekian, belum tentu dia orang yang tidak ikhlas.
Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia memberikan tarif, kita tidak tahu itu uang untuk dibelanjakan kepada apa, untuk apa. Bisa jadi uang hasil ceramahnya itu untuk fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren. Semuanya itu adalah inamal amalu bil niyah. Kita tidak tahu niat seseorang. Kita harus husnudzon, berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.